Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya bincang-bincang matematika sekitar 15 menit saja. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi guru-guru ya sekolah pendidikan dasar yang sekarang dicanangkan pendidikan dasar wajib belajar 13 tahun. Kalau dulu 12 tahun. Kalau sekarang mulai TK atau PAUD atau yang sederajat ya nanti sampai ke jenjang SMA atau yang sederajat. Nah, berkaitan dengan matematika untuk kali ini kurikulum yang akan datang menjadi fokus. Ya, jadi di samping matematika ada sains, teks, teknologi, yaitu juga menjadi eh, fokus. Karena itu pelajaran yang bersifat ke IPA, ya, IPA dan juga matematika itu menjadi penting. Yang utamanya itu nanti dikembangkan tentunya STEAM, Sains, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Ya, jadi itu eh, menjadi fokus. Ya karena itu perlu dipersiapkan sejak awal bahwa para siswa mulai dari TK itu harus menguasai ilmu pengetahuan. Nah, salah satu cara untuk menguasai ilmu pengetahuan itu dengan betul-betul paham mempelajari matematika. Karena matematika itu mengajari anak utamanya untuk bisa berlogika, bernalar dengan baik, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan inovatif. Dan banyak lagi hal yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena itu berkaitan dengan uh, mind ya, dengan uh, akal yang ada di dalam mental ya. Jadi saya kira untuk belajar matematika ini perlu difokuskan. Saya memberanikan diri tentu saja kalau dalam bidang matematika ya. Ya tentu apa ya tidak saya berikan alasannya, tapi eh, ada pengalaman banyak di bidang matematika. Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, adik-adik semuanya, ya terutama anak-anak ya yang sudah sekolah di sekolah dasar, di SMP, SMA, ini harus ya sekarang ini harus betul-betul sungguh-sungguh belajar matematika. Jangan diabaikan lagi seperti generasi anak-anak yang sebelumnya atau kesalahan-kesalahan yang dilakukannya dalam belajar matematika. Ada beberapa hal yang menghambat kemajuan berpikir siswa terhadap matematika. Itu juga eh, kedua-duanya, dari para siswanya juga dari gurunya. Maka di sini harus ada sinergi kerjasama antara guru dan siswa, siswa dan guru, dan semua ya para guru itu eh, ini saya masih fokus di pendidikan dasar ya, semua para guru ya juga para siswa itu harus bersama-sama. Gurunya betul-betul mempelajari betul untuk bagaimana mengajarkan matematika dengan baik. Ya. Lalu para siswa betul-betul ingin belajar matematika dengan baik. Lah supaya para siswa itu, karena siswanya juga harus tahu betul mengapa harus belajar matematika, itu para guru itu harus menjelaskan dengan baik sebaik-baiknya bahwa di dunia ini ya diakui oleh para filsuf ilmuwan bahwa matematika itu ratunya ilmu.
ya, namanya the Queen of Science, jadi ratunya. Jadi kalau ada saintek gitu ya, nanti tetap butuh matematika. Semua mata pelajaran yang lain itu butuh matematika. Perhatikan ya, para pejabat, para eh, pemerhati pendidikan, semuanya juga bahkan itu hakim harusnya punya logika yang baik ya, sehingga tidak keliru di dalam memutuskan perkara misalnya kalau hakim. Kalau misalnya sebagai orang yang berdagang yang supaya bisa berdagang dengan baik, ya bisa mengatur strategi dan sebagainya itu perlu semuanya matematika. Ya, matematika itu yang tertinggal nantinya pada diri seorang utamanya yang tidak menekuni langsung matematika. Kan tidak mungkin semua orang akan menjadi guru matematika atau semua orang akan belajar matematika. Digelar ilmunya itu ya di dunia ini. Ya, bahkan ada bahasa, ada ekonomi sosial, semuanya membutuhkan matematika. Nah, karena itu pengalaman ya, siapa yang matematikanya itu baik, jela berpikir nanti akan bisa belajar yang lainnya itu dengan baik pula. Itu dari pengalaman dan juga dari pendapat para ahli di mana-mana. Maka di negara-negara maju matematika ya harus tetap dipertahankan. Ya, itu ya. Jadi ada kesalahan-kesalahan di dalam keduanya, guru dan juga siswanya karena semangat untuk mengajar dan juga semangat untuk belajar dari matematika itu mengendor ya. Nah, ini juga ada dampaknya ya. Kalau beberapa tahun itu ada pengendoran dari guru, maka guru harus mempelajari lagi. Siswa juga harus diajak lagi supaya termotivasi ya untuk bisa belajar matematika dengan baik. Nah, di sekolah dasar harus diajarkan dengan baik. Dan gurunya itu harus mempelajari betul matematika. Bagaimana sebenarnya untuk memandaikan anak. Di situ kunci daripada ilmu pengetahuan. Ya. Manakala matematikanya itu kurang bagus, ya nanti pengetahuan yang lain menjadi kurang bagus. Karena di situ sumber berpikir logika, ya, penalaran di situ. Ya. Jadi alatnya dari matematika itu. Nah, ini eh, menjadi wajar kalau matematika the queen of science. Pembelajaran di waktu lalu ada COVID, lalu dengan sistem eh, online, ya, terus-menerus menjadikan siswa dalam belajar matematika itu kurang optimal. Karena matematika itu tidak bisa hanya mendengar saja, hanya melihat saja. Nah, ini pun melalui media semacam ini harus cermat para guru ya sehingga eh, dapat diminimalkan ketidakpahaman dari saya bicara karena tidak bertemu langsung. Ya. Jadi ini saya tidak menggunakan papan tulis itu apalagi kelemahan kan, itu ya. Tapi paling tidak para guru kan sudah pernah belajar ya sehingga tahu ya apa yang saya maksudkan. Mudah-mudahan begitu. Jadi kalau belajar matematika itu hanya mendengar saja itu tidak bisa. Jadi lupa. Ya. Kalau melihat saja tidak bisa. Hanya ingat saja. Harus mengerjakan. Ya. Bekerja, mengerjakan. Mengerjakannya itu hanya alatnya itu pulpen, kertas, buku gitu ya. Jadi itu. Jadi berpikir dituangkan dalam tulisan-tulisan ini. Harus bekerja. Harus menyelesaikan masalah. Ya. Terus menerus. Orang itu tempatnya lupa. Ya. Coba kalau seorang anak dari kecil sudah orang tuanya punya mobil, ya, melihat orang tuanya itu
nyopir, biasa nyopir. Melihat, mendengar bagaimana cara nyopirnya, setiap hari mendengar, ya, setiap hari melihat bersama dengan ayahnya. Hampir dikatakan begitu, setiap kali itu ya melihat. Nah, coba disuruh apa menyopir langsung, tidak bisa, ya harus belajar, harus praktek, ya. Harus praktek. Jadi harus sampai pada mengerjakan. Itu aja bentuk yang sederhana ya dari kita konsep-konsep belajar itu. Jadi I hear, I forget. Saya dengar, saya lupa. Itu konsepnya gitu. I see and I remember. Kalau hanya melihat itu sampai pada ingat saja. Ya. I do and I understand. Saya mengerjakan maka nanti saya mengerti. Nah, itu tahapan awal itu ya. Masih lagi nanti harus menggunakan pemikiran yang tajam untuk betul-betul menguras tenaga pikiran untuk berpikir betul-betul gunakan pikirannya itu untuk eh, belajar. Jangan malas untuk berlelah-lelah untuk belajar. Ya, jangan lalu putus asa. Nah, putus asa ini kadang-kadang ya karena matematika menjadi sulit. Ya karena sulit karena matematika itu hierarki. Ya, sebut aja kalau ABC gitu, belajar B itu belajar A dulu. Ya. Belajar C itu perlu A dan B. Terus begitu. Nah gurunya kalau juga tidak tahu seperti itu, tiba-tiba diajari D ya pusing. Ya, tidak tahu. Coba saja anak-anak tiba-tiba diajari perkalian bersusun itu, tiba-tiba. Nggak bisa mengerjakan itu. Ya, mungkin sampai setengah jam itu mau mengalihkan 76 kali 47 gitu aja. Itu kayak nggak bisa. Karena mau mencari 6 kali 7 aja masih kesulitan. Gimana mau melanjutkan yang lain? Nah, ini karena eh, bangunan dasarnya masih kurang. Makanya perlu diperhatikan khususnya di sekolah dasar, ya sampai semuanya di pendidikan dasar, matematika harus diperhatikan. Tapi ini saya bicaranya hanya seperempat jam maksimal, ya. Maka saya eh, apa cukupkan aja ya. Jadi supaya hanya untuk sharing aja lah untuk guru-guru dan para siswa lalu memahami hal-hal semacam ini. Ya mudah-mudahan dipahami meskipun sedikit nanti kapan-kapan saya tambah lagi ya kalau tidak bosan gitu. Ya, saya pun tidak mengharapkan apa-apa hanya untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa itu aja ya. Ya, ya saya sudah pensiun ya. Di sela-sela waktu saja saya masih bicara matematika. Oke, makasih. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.